Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini ada satu kisah yang menceritakan tentang pengalaman horor yang terjadi pada Mas Slamet. Kejadiannya terjadi pada tahun 2006. Si Slamet ini waktu kecil dia anak yang bisa dibilang agak bandel. Sekolah SD suka berkelahi, sampai SMP aja nggak lulus. Pas waktu SMP uang gedung aja nggak dibayarin, ya buat foya-foya, buat jajan, buat kenakalan remaja lah, bisa dibilang kayak gitu. Pernah suatu saat si Slamet ini sampai dimarahin orang tua, sempat disuruh ganti uang gedung itu sama bapaknya. Kemudian si Slamet ini minggat ke rumah Pak D-nya. Pas sampai di rumah Pak D-nya kan otomatis Pak D-nya tanya, kok tumben main ke sini? Si Slamet kan cuma bilang, iya Pak D. Loh, bapak ibu kamu di mana? Kok gak kelihatan? Slamet kan bilang, saya sendiri Pak D. Ya sudah, sana makan dulu Mat. Selang beberapa hari di sana, Slamet ini diajakin jadi kerja sama Pak D-nya. Pas Pak D-nya juga dapat proyek. Ya umur segitu cuma nurut aja. Lagian di sana juga numpang tinggal. Di sana kan Pak D-nya punya mobil truk muatan. Terus pernah diajakin untuk muat pasir dan batu. Pikirnya si Slamet kan udah seneng. Wah, jalan-jalan nih. Ternyata berangkatnya pas ambil muatan malam hari. Wah, asik nih malam-malam bisa keluar. Namanya masih anak-anak. Ya seneng dong bisa keluar malam. Tapi ternyata di sana itu nginep di depo, yang dimana banyak antrian yang menunggu muatan. Si Slamet ini kan yang namanya keluar malam belum pernah, apalagi sampai nginep di depo muatan. Dan si Slamet ini ternyata kedinginan sampai menggigil di depo sana, sampai menggerutu. Wah, ademe koyo ngene cah. Coba deh dibuat tidur, selimutan pakai sarung. Dan ternyata si Slamet ini belum terbiasa tidur di truk. Dipaksainlah buat tidur, tapi nggak bisa, cuma bolak-balik kanan kiri karena nggak terbiasa dengan dinginnya malam di luar rumah. Pas mau tidur itu si Slamet ngerasa truknya itu jalan mundur. Oh ya, truk parkirnya kan agak menanjak, jadi rasanya itu truk mau mundur. Pas mau pulas tidurnya dibangunin Pak D. Mat, rek madang ora? Ya sebentar Pak D. Si Slamet terus turun di truk. Lihat orang-orang pada minum kopi kok kayak sedep. Enak banget koyone ya. Tapi si Slamet ini heran, kok semua orang minum kopi masih dalam keadaan air panas, yang dimana airnya itu baru dimasak langsung dituangin di gelas. Itu semua orang kok pada langsung diminum. Apa bibirnya nggak dower? Pikirnya si Slamet. Ternyata di tempat itu udah biasa, namanya masih anak-anak kan kaget, belum pernah namanya yang keluar malam apalagi nginep di depo. Singkat cerita, pas udah pulang, ternyata di rumah Pak D-nya udah ada bapaknya yang nyariin si Slamet. Waduh, ada bapak iki, gimana ini? Pasti aku mau dimarahin. Dan ternyata benar apa yang dipikirkan si Slamet. Di situ bapaknya marah sambil bilang, "Ndi duitnya gawe bayar uang gedung, bocah ndablek." Terus si Slamet ini kan nggak punya uang sama sekali, ya cuma diem aja. Terus Pak D-nya tiba-tiba masuk ke kamar.
Ternyata Pak D-nya ambil uang. Terus Pak D-nya ngasih uang ke bapaknya Slamet. Kan bapaknya Slamet kaget. Bapaknya bilang, "Uangnya siapa Pak D?" Pak D-nya langsung jawab, "Uangnya Slamet." Terus Pak D-nya jelasin, "Si Slamet ini kan di sini ikut aku kerja jadi kuli, juga ikut muatan truk pasir. Dan akhirnya dikasihlah uangnya ke bapaknya." Bapaknya langsung bilang, "Oh gitu, terima kasih ya Pak D." Dan si Slamet pun akhirnya diajak ikut pulang oleh bapaknya. Beberapa hari kemudian kan si Slamet di rumah bingung mau ngapain. Ya cuma kelinteran sana sini, bingungin lah jadi orang. Yang namanya anak kan pernah kerja, jadi kan sumpek gitu kalau di rumah terus. Suatu saat ada tetangga yang ngajakin kerja di Purwokerto sana. Akhirnya tanpa pikir panjang, ya ikutlah si Slamet. Di sana kan belum tahu siapa-siapa. Ternyata di tempat kerja itu kebanyakan tetangganya, dan ada yang beda kota juga. Di sana ternyata semua pada mengenal si Slamet karena anak nakal gitu ya. Jadi tetangga banyak yang mengenal. Dan ada salah satu orang yang menyapa Slamet, "Wih, Mat, wis mau?" Sudah." Kan di sana bekerja di bidang mebel, yang dimana ada pesanan luar kota juga, yang dimana si Slamet disuruh ikut untuk kirim barang, ikut truk. Singkat cerita, kan si Slamet bingung, belum pernah yang namanya disuruh kirim barang. Si Slamet cuma tengok kanan kiri sambil garuk kepala. Ternyata barangnya dikirim sampai di Cilacap sana. Si Slamet ini kan kaget, loh ternyata kirim barangnya sampai jauh luar kota juga ya. Sesampai di rumah yang dikirimin barangnya itu, Slamet heran, gede banget oh my god. Ya udah dituruninlah barang-barangnya, dan disitu si Slamet langsung kerja. Ya dituruninlah barang-barangnya, dibawa masuk ke rumah. Awalnya sih di rumah yang dikerjain biasa aja. Di sana nginep selama 1 mingguan. Dan selang beberapa hari kemudian terjadilah kejadian yang dialami sama temennya si Slamet. Sebut saja si Santo namanya. Waktu malam tiba setelah kerja, si Santo ini kan mandi. Ternyata mandinya di belakang sana. Dan di belakang sana ada rumah yang belum dibangun. Di belakang sana ada burung hantunya. Setiap malam itu selalu bunyi pokoknya lah kelihatan serem, kelihatan nyeremin banget. Pas mandi ini si Santo ternyata diketuk pintunya, dok 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 dok. Si Santo ini kan tanya, "Siapa ya?" Nggak ada jawaban, udah ditinggal mandi lagi. Ternyata terjadi lagi ada yang ketuk. Si Santo kan tanya lagi, "Siapa ya?" Pikirnya Santo, wah ini pada mau ngerjain aku nih. Diabaikanlah ketukan itu. Pas udah selesai mandi, si Santo ini diketuk agak keras lagi. Si Santo langsung teriak, "Sopo kuwi?" Dan anehnya pas dibuka pintunya nggak ada orang. Otomatis si Santo kan langsung ke depan sambil marah-marah, "Siapa tadi yang ketuk-ketuk pintu, ganggu orang mandi aja?" Kan waktu si Santo mandi, semua lagi pada ngobrol, duduk istirahat di depan teras. Terus salah satu temennya bilang, "Ono bosan." Si Santo langsung bertanya, "Siapa tadi yang ketuk pintu?" Kan Mas Slamet dan yang lain bingung,
Lah orang dari tadi di depan semua. Si Santo jadi bingung. Lah tadi siapa yang ketuk pintu? Ya nggak tahu, orang dari tadi pada di depan semua. Terus udahlah semua pada tidur. Dan malam selanjutnya, kali ini terjadi kejadian pada si Yoga. Ceritanya Yoga kan malam itu nggak bisa tidur. Lah duduklah di depan teras sambil ngerokok dan menikmati malam. Nah awalnya di situ Yoga kan nggak merhatiin itu pohon. Yang awalnya pohon itu kan agak rimbun. Terus di belakangnya kok kayak ada orang. Lama-lama si Yoga kan diperhatiin lah itu pohon. Si Yoga baru sadar ternyata di belakang pohon itu ada orang. Tapi semakin diperhatiin itu orang kok lama-lama jadi tinggi dan semakin tinggi. Nah di situ si Yoga baru sadar ternyata itu dikasih sosok tinggi besar sebesar pohon itu. Kemudian si Yoga langsung bangun dan lari ke dalam, langsung tidur. Larinya itu kencang banget, dubuk. Terus tidurnya bersama-sama sampai pagi. Di hari selanjutnya terjadi sama si Santo lagi. Di waktu malam, pas waktu mau tidur, pintunya ini ada yang klek. Pegangan pintunya itu ada yang klek. Ini si Santo ini kan tidur sendiri di waktu malam ini. Terus dikirain yang mainin pegangan pintu itu dikira temennya lagi. Dikirain lagi bercandain lagi nih. Wah guyon nih mesti. Terus si Santo ini kan udah nggak usah bercanda. Terus kan ditinggal tidurlah, dibiarin. Di tidurnya kemudian tiba-tiba bangun sekitar jam 1-an. Dibuat tidur nggak merem-merem, rasanya gelisah, ada rasa ketakutan tersendiri. Ternyata waktu bangun ada yang mainin gagang pintu itu lagi. Masih menggagap bercanda. Terus mau diindemin, digap sama si Santo. Waktu pegangnya dioglek lagi. Kemudian si Santo langsung pegang pintunya dan dibuka. Langsung kaget dong si Santo, teringat waktu mandi kemarin. Dan ternyata pas mau keluar di samping pintu ada sosok yang menyeramkan. Sosok kakek-kakek yang jenggotnya sampai lantai. Yang sampai lantai itu panjang pokoknya. Langsung lari nih si Santo, ngumpul ikut tidur bersama kawannya lagi. Dan esoknya si Santo ini pamit mau pulang dengan alasan sakit. Si Santo ini akhirnya pulang sendiri. Ditanyain sama yang lain bilangnya sakit biar bisa pulang. Nah malam berikutnya sekarang giliran si Slamet yang digangguin. Di waktu masih sore kan mandi dulu karena takut juga udah dengar cerita sebelumnya dari Santo sama Yoga. Waktu itu kejadiannya pas mandi di belakang. Kan Slamet penasaran, jadi lihat-lihat sekeliling di belakang. Serem, singgup, kayak bangunan kuno dan di situ ada burung hantunya. Juga yang selalu melihat ke arah si Slamet, seperti kayak mengintimidasi, kayak bilang, "Dep ngopo kowe rene." Slamet abaikan, tapi jalan agak cepat ke depan. Waktu malamnya si Slamet ini tidur duluan. Ketika itu tiba-tiba entah kenapa si Slamet terbangun. Dibuat tidur lagi, nggak merem-merem, ada perasaan takut. Dan tiba-tiba malam itu terdengar suara gaduh di belakang. Terdengar suara ada orang yang banting-banting piring, kondeng. Terjadi berulang kali. Itu awal mula si Slamet ketakutan sampai pagi nggak bisa tidur. Dan Slamet bisa tidur waktu sudah terdengar suara kirok di masjid.
yang terlalu diputar sebelum subuh pakai kaset. Mau pulang belum tahu jalan. Waktu itu umur kan masih kecil, sekitar 16 tahunan. Belum berani dan gak punya ongkos. Terpaksa nginep lagi. Dan malamnya terjadi lagi. Sekarang tidurnya dicoba malam, sekitar jam 11-an. Terus tiba-tiba bangun lagi sekitar jam 1-an. Kali ini terdengar suara orang berbicara di sebelah rumah yang sangat jelas. Tapi perasaan Slamet ini kan ketakutan. Padahal tidurnya bareng-bareng dan yang lain tidak dengar sama sekali. Paginya nanya sama yang lain, semalam dengar ada orang bicara enggak? Kan semua pada bilang enggak ada suara orang sama sekali. Yang terdengar malah suara ngorok mukui. Sambil bercanda dan tertawa semua. Kan ada yang bilang coba pikir, sebelah rumah aja kebon, masa ada orang yang nongkrong di situ. Kan si Slamet penasaran. Ditengoklah sebelah rumah. Ternyata kebun yang rumputnya udah tinggi-tinggi. Di malam berikutnya seperti biasa, si Slamet ini tidur jam berapapun pasti terbangun. Setiap malam jam 1-an. Itu terjadi berulang kali tiap malam. Dan yang terakhir ini lebih menyeramkan. Seperti biasa mau tidur jam berapapun, si Slamet ini selalu bangun sekitar jam 1-an. Tiba-tiba waktu bangun ada sosok bayangan putih yang terbang di atasnya melayang, muter-muter di atas. Dan ternyata sosok itu ada sesosok pocong. Mau teriak nggak bisa, cuma coba nengok, ternyata ada sosok wanita yang membelakangi dia dengan rambut panjang dan bau busuk yang menyengat. Mau manggil temennya yang tidur di sebelahnya pun nggak bisa, seperti ada yang nahan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba sosok wanita itu menoleh dengan muka hancur sambil tertawa. Mulutnya mengeluarkan bau bangkai dan air liurnya menetes. Sambil bilang, "Mulyoli, kue arep ngopor ini?" Dan ada sosok anak kecil yang lari-lari di ruangan itu. Mukanya hancur, bibirnya sobek sampai ke belakang. Si anak kecil itu merangkak mau naik ke tubuh si Slamet, sambil liurnya itu menetes-netes. Si Slamet ini kan ketakutan, mau nangis nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa, cuma sedangkan temannya tidur pules nggak bangun-bangun. Ingin rasanya si Slamet ini pingsan, tapi tetap nggak bisa. Dan si Slamet coba menenangkan diri dan memberanikan diri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Sampai tiba waktu terdengar suara pirok dari masjid, dan akhirnya si Slamet ini bisa sadar. Dan siangnya beruntung kerjaan udah selesai, langsung pada beres-beres semua. Sebelum pulang kan yang punya rumah datang. Terus si Yoga kan coba tanya sama pemilik rumah, "Pak, rumahnya yang di belakang kayak angker ya?" Terus jawaban si pemilik rumah apa? "Ya wajar, ini rumah kuno zaman dulu yang direnovasi cuma yang depan." Si Slamet dikirain pemilik rumah akan takut, tapi ternyata udah tahu dan merasa biasa aja. Ya, segitu aja cerita dari si Slamet. Terima kasih yang sudah mampir di channel. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan kalian tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk mendengarkan kisah-kisah dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Nantikan episode-episodenya di part selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin.